Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada acara ibadah minggu melalui rekaman ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu boleh stay di tempat, duduk di tempat. Dan setiap jam 5 sore selama COVID-19 ini, atau selama kita masih belum bisa beribadah di gedung, kita akan setiap sore jam 5 ya minggu kita akan berjumpa melalui acara rekaman ini. Oleh sebab itu ya jangan lupa untuk kita tetap senantiasa stay. Ya Bapak Ibu, mari kita akan memulai dengan acara kita dan mulai berdoa, karena kita tahu bahwa berdoa itu adalah kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Minta Dia hadir dan memberkati agar benar-benar firman Tuhan dan pujian yang kita dengar ini semuanya berasal atau membawa message ya buat saudara dan saya. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada sore hari ini kami kembali lagi berjumpa dengan jemaat-Mu GPI Maker dan dengan keluarga Louis Brother, dengan teman-teman grup-grup berdoa, grup-grup Holy Land dan grup jogging Tuhan. Dan kami bersyukur untuk semua sahabat teman-teman yang lain yang sempat mengikuti acara pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau pertemukan kembali dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya ada firman-Mu yang membawa kemerdekaan bagi kami. Ada firman-Mu yang akan meluruskan jalan yang bengkok. Ada firman-Mu yang akan membukakan jalan-jalan yang buntu. Ada firman-Mu yang membukakan terobosan bagi kami, sehingga COVID-19 ini Tuhan tidak akan mempengaruhi kehidupan, keluarga, bisnis kami, karena kami tergantung daripada Engkau. Karena Engkau berkata, jika Engkau yang membuka, tidak ada seorang pun yang bisa menutup, dan jika Engkau yang menutup, tidak ada seorang pun yang bisa membuka. Kami percaya Tuhan, orang yang percaya dan berharap pada Engkau pasti akan ada jalan keluar. Oleh sebab itu kami bersyukur untuk perjumpaan ini. Mari Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi semua jemaat yang mendengar, sehingga yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semuanya diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, berbicara kepada kami melalui pujian dan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari jemaat sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita akan mengawali ibadah kita dengan sebuah pujian yang saya kasih judul tiada nama lain. Ya, memang tidak ada nama lain selain daripada nama Yesus Kristus. Ya, nama yang berkuasa atas langit dan bumi. Haleluya. Dia yang berkuasa atas segala ciptaan. Tiada nama lain seindah nama Yesus, yang berkuasa atas surga dan bumi. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tiada nama lain seindah nama Yesus, yang berkuasa atas surga dan bumi. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang membuat mujizat, nama yang memberiku kemenangan. Ku selalu puji nama-Mu, sebab Dia layak ditinggikan. Nama Yesus ajaib bagiku. Tiada nama lain, hanya Yesus, nama yang berkuasa. Tiada nama lain seindah nama Yesus,
yang berkuasa atas surga dan bumi. Setiap lutut bertelut, sebuah lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Tiada nama lain seindah nama Yesus yang berkuasa dan di bumi. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Nama yang berkuasa, nama yang membuat mujizat, nama yang memberiku kemenangan. Yeah. Ku selalu puji namanya, sebab dia layak ditinggikan. Nama Yesus ajaib bagiku. Tiada nama lain seindah nama Yesus yang berkuasa di surga dan di bumi. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada nama lain, hanya nama Yesus, nama yang berkuasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan belajar lagi firman Tuhan. Dan setelah saya merenungkan firman Tuhan, saya menemukan ada kisah di dalam perjanjian lama yang walaupun tidak mirip, tetapi juga kisahnya itu dengan penderitaan atau krisis yang sedang terjadi ya di zaman itu. Ya, khususnya melalui Raja Ahab dan istrinya namanya Isabel, ya, bukan Isabel, Isabel, ya, Raja Ahab dan Isabel ini, saudara Bapak Ibu sekalian, mengalami satu kali satu krisis yang berkepanjangan, ya, yang disebabkan oleh, sekali lagi, Isabel inilah, saudara, oleh istri Ahab. Ya, dia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan, saudaraku, tetapi dia meminta pertolongan kepada dewa Baal, ya, supaya memberkati rakyat ini. Ya, maksudnya baik, tapi caranya yang salah. Ya, ada berapa banyak Bapak Ibu kita juga demikian. Yang maksudnya baik, ya, supaya keluarga ini bahagia, ya, kita bekerja supaya, ya, kita bisa memperoleh keuntungan, tapi cara kita salah, dengan yang haram-haram dibikin halal, Bapak Ibu. Ya, kita melihat bahwa Baal itu artinya Tuhan, ya, atau Tuhan dalam arti T-nya itu huruf kecil, ya, Tuhan, yang adalah dewa kesuburan bagi orang Israel. Ya, dan kita tahu bahwa memang Israel itu adalah padang gurun. Memang, ya, Baal ini sangat populer sekali, ya, supaya tanaman-tanaman mereka itu bisa subur, makanya mereka mencari Baal. Mereka nggak tahu bahwa Tuhan itu adalah pencipta, pemilik dari segala yang ada di bumi ini. Nah, kita melihat bahwa zaman now juga atau saat-saat ini melalui COVID-19, ya, ini yang disebabkan oleh ulah daripada manusia itu sendiri, yang menyebabkan apa yang terjadi, ratusan ribu orang mati, ya, dan membuat seluruh dunia orang-orang menjadi ketakutan, tidak berani keluar rumah. Ya, demikian juga yang dilakukan Isabel, akibat daripada dia bukan mencari Tuhan tapi mencari Baal. Ya, akibatnya apa? Kekeringan semakin berkepanjangan lagi, Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar pada saat ini, ya, bagaimana Bapak Ibu kita bisa atau Tuhan mengutus Elia, ya, untuk mengatasi krisis yang dialami oleh Raja Ahab dan Isabel dan oleh rakyat di Samaria. Biar ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita sedang menghadapi COVID-19,
krisis-krisis yang kita sedang hadapi hari-hari ini juga, kita dengar firman Tuhan, ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan saya percaya kalau kita renungkan firman Tuhan, kita praktekkan firman Tuhan, dan kita akan melihat, ya, krisis pun ini juga pasti kita akan atasi bersama dengan firman Tuhan. Amin. Nah, kita melihat bahwa Bapak Ibu boleh catat ada 3 krisis yang dialami oleh bangsa Israel melalui kota Samaria yang disebabkan oleh Isabel ini. Krisis yang pertama adalah krisis kepemimpinan. Ya, Isabel dikatakan dia mengambil alih kepemimpinan. Yang seharusnya dia itu istri seorang raja, seharusnya dia menjadi penolong, bukan menjadi pemimpin, Bapak Ibu sekalian. Yang benar, Bapak Ibu, di balik pemimpin yang kuat, ya, karena ada istri yang hebat dan kuat, itu yang benar. Tetapi jangan istri-istri menjadi pemimpin. Engkau adalah istri daripada suamimu. Istri itu adalah penolong, bukan perongrong. Istri itu harus tunduk kepada suami, bukan tanduk kepada suami. Ya, ibu-ibu yang dengar firman Tuhan, katakan amin. Ya, biar bapak-bapaknya mendengar. Ya, ini krisis yang pertama, krisis kepemimpinan. Dan kita juga melihat bahwa hari-hari ini ada banyak saudara Bapak Ibu demonstrasi di mana rakyat tidak suka dengan pemimpin pemimpin pemerintah yang ada di bumi ini, sehingga mereka demo dan sebagainya, Bapak Ibu. Dan biarlah kita juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya, supaya kita jangan tinggal di dalam krisis yang demikian. Yang kedua kita melihat adalah krisis kerohanian. Ya, krisis kerohanian di mana Isabel dikatakan dia menangkap membantai nabi-nabi Allah. Ya, ini krisis kerohanian yang luar biasa. Ya, ditangkap para hamba-hamba Tuhan itu dibantai sama Isabel. Wow, krisis rohani. Dalam krisis kerohanian itu jangan membantai rohani kita dengan cara apa, Bapak Ibu? Yaitu dengan tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa, sama kita sedang membantai kerohanian kita. Ya, jika kita tidak merenungkan firman Tuhan, sama saja kita sedang membantai rohani kita. Jika kita tidak beribadah kepada Tuhan, sama saja kita sedang membantai kerohanian kita. Ya, di saat kita tidak percaya akan firman Tuhan, akan kuasa Tuhan, kita lebih mempercayai kekuatan kemampuan kita tanpa kita sadari kita sedang membantai kerohanian kita. Hati-hati Bapak Ibu. Yang ketiga adalah krisis kekeringan, yaitu kekeringan selama 3,5 tahun. Wow, COVID-19 yang kita alami ini, dari bulan Maret sampai bulan sekarang ini baru 4 mau mengakhiri bulan yang keempat. Ya, Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi? Wow, perusahaan-perusahaan sudah mulai mem-PHK karyawan-karyawannya, Bapak Ibu. Karena bangkrut, Bapak Ibu, banyak yang mulai menjual aset-asetnya, perusahaan pabrik dan sebagainya. Padahal ini baru 4 bulan, Bapak Ibu. Tapi krisis yang dialami oleh bangsa Israel di kota Samaria itu 3,5 tahun. Bapak Ibu bisa membayangkan, saya percaya tidak ada lagi daun-daun yang hijau yang kita lihat, semuanya daun yang mati, mungkin pohon-pohon juga pada mati, rumput pada mati, segala binatang-binatang juga pada mati. Oleh karena apa? Tidak ada air selama 3,5 tahun. Ladang-ladangnya menjadi pecah semua tanah-tanahnya, saudara. Nah, kita melihat bahwa ini 3 krisis yang dialami disebabkan oleh kesalahan daripada Isabel ini. Dan biarlah juga kita yang sedang mengalami krisis oleh COVID-19 disebabkan oleh ulah manusia ini. Tetapi melalui Elia bisa mengatasi krisis ini. Oleh sebab itu mari kita belajar. Yang pertama kita melihat bahwa ini khotbah saya yang bagian yang pertama, ada 2 bagian, 2 seri khotbah tentang kisah Raja Ahab dan Isabel ini. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-36, Bapak Ibu. Kita tidak membaca seluruhnya, kita membaca ayat-ayat penting. Nanti Bapak Ibu membaca seluruhnya dari 1 Raja-Raja 18 ayat pertama sampai selesai 1 perikop itu.
supaya kita bisa lebih jelas ya, karena waktu kita harus potong-potong. Ayat yang ke-30 dikatakan bahwa ketika bagaimana Elia mengatasi 3 krisis itu. Yang pertama, dan dia berkata, datanglah dekat kepadaku, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan ini. Nah, jadi ceritanya ya Bapak Ibu, bahwa ketika terjadi sudah krisis ya 3,5 tahun begitu kepanjangan, akhirnya Tuhan memanggil Elia dan mengutus Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab, ya siapakah Allah yang sesungguhnya, Allah yang Elia sembah atau Baal. Ya, untuk membuktikan itu mereka membuat satu demonstrasi Bapak Ibu. Akhirnya mereka naik di atas Gunung Karmel dan kemudian Elia membuat 2 mezbah, ya 2 tungku atau 2 mezbah. Elia berkata, siapa yang menjama atau ada api menjama mezbah ini, maka dialah Allah dan dia kita sembah. Dan kemudian ya 400 nabi Baal dan 450 nabi Baal dan 400 nabi Syera, mulai 450 orang mereka mulai menyembah, memanggil Baal, sampai siang Elia berkata, woi mungkin Baalnya lagi tidur, Baal lagi jalan-jalan, lagi tak dengar, teriak kurang keras sampai mereka mencoreng-coreng tubuhnya sampai kerasukan, tidak ada jawaban bola. Nah, tiba ya sekarang giliran daripada Elia ini di dalam ayat yang ke-30, ya Elia berkatakan, datanglah dekat kepadaku. Ya, kemudian ia memperbaiki. Rupanya ketika ya para penyembah, para jukir balik manifestasi, orang-orang rakyat pada lari semua, pada mundur semuanya. Ya, dan kemudian Elia datanglah mendekatkan kepadaku. Ya, dan kemudian pertama Elia memperbaiki mezbah itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa itu mezbah? Mezbah adalah inti daripada sebuah ibadah. Ya, inti dari ibadah bukan nyanyi lagu pelan, lagu cepat, ya kasih persembahan dengan firman Tuhan diberkati. Inti daripada ibadah adalah mezbah. Ya, mezbah itu ya ada 2 arti rohaninya. Yang pertama, mezbah itu berbicara masalah hubungan, masalah relasi, ya masalah relationship atau masalah keintiman. Ya, itu ibadah yang sesungguhnya Bapak Ibu. Dan yang kedua, ya arti rohaninya adalah hati. Ya, kenapa hati? Karena hati adalah pusat daripada kehidupan manusia. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan hati ini adalah mezbahnya. Amin. Oke. Ya, mari kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa membuka atau mencatat kalau kecepatan. Ya, saya baca saja, dikatakan, aku Tuhan. Ya, Tuhan berbicara kepada Yeremia, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Nah, menyelidiki itu artinya memeriksa dengan teliti. Ya, menyelidiki artinya mengusut dengan cermat. Ya, menyelidiki itu artinya itu menelaah. Menelaah itu artinya mempelajari dengan sungguh-sungguh. Menyelidiki juga artinya memata-matai. Menyelidiki artinya mengintai. Ya, untuk apa Bapak Ibu? Untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya, ya setimpal dengan hubungannya, ya setimpal dari hubungannya, setimpal dengan relasinya kepada Tuhan, setimpal dengan relationship-nya atau setimpal dengan keintimannya kepada Tuhan. Nah, contohnya kita akan melihat aja di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Yesaya 30 18 dikatakan Tuhan menanti-nantikan saatnya. Saudara perhatikan katanya itu huruf besar apa huruf kecil? Huruf kecil, berarti nyanya saudara dan saya. Atau dengan kata lain, Tuhan menanti-nantikan ya saat hubungan kita dengan Dia, saat kita berelasi dengan Tuhan, saat kita berrelationship dengan Tuhan, ya, atau kita berbalik, ya hati kita ini berbalik kepada Tuhan, tidak lagi hati kita kepada Allah lain atau ilah lain, tetapi berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan hendak mencurahkan kasih-Nya. Yang kedua itu huruf besar, berarti Tuhan. Ya, saya kasih contoh yang lain lagi dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9. Tuhan berjanji apa? Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tetapi ia sabar dalam arti itu yang menunggu saatnya.
Ya, saat kita berhubungan dengan Dia, saat kita berelasi dengan Dia, saat hati kita berbalik kepada Dia. Kenapa? Karena Tuhan atau Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, untuk mengatasi krisis Bapak Ibu, ya Tuhan menantikan supaya saudara itu berbalik dan bertobat. Ya, kembali kepada Tuhan, kembali dalam hubungan kita, relationship, keintiman dengan Tuhan. Ya, kita lanjutkan bahwa kalau kita melihat COVID-19 ini secara positif, Bapak Ibu, secara positif bukan negatif, secara positif ya sepertinya sedang memaksa, ya memaksa saudara dan saya untuk berbalik dan bertobat, ya, dengan cara memperbaiki mezbah. Ya, kalau dulunya saudaraku kita ya banyak keluar di luar, lebih banyak di luar daripada di dalam. Hari-hari kita lebih banyak waktu di dalam. Jadi waktu kita lebih banyak, ya. Jadi oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ya kita berbalik dan bertobat. Mari kita mulai berelasi, berhubungan, berrelationship, berintim dengan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, ya supaya krisis ini ya bisa teratasi karena Tuhan sedang menantikan saudara dan saya untuk melakukan hal demikian. Amin. Nah, kita melihat bahwa memperbaiki hubungan dengan siapa? Yang pertama, ya sama seperti Elia dikatakan menyusun kembali batu-batu atau kayu-kayu yang runtuh itu, ya batu-batu dan kayu yang runtuh itu, baru dia menaruh korbannya, Bapak Ibu. Ya, jadi kita melihat yang pertama, kita perbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti anak bungsu dengan bapaknya. Ketika anak bungsu sudah pergi jauh, saudara merantau jauh, hidup di dalam kenikmatan daging, akhirnya singkat cerita, ya berfoya-foya, mabuk-mabuk, teler-teler, ya bersenang menikmati dunia ini, dan akhirnya habis duitnya, dan akhirnya dia bekerja sebagai orang tukang menjaga babi, dan singkat cerita, karena begitu laparnya anak bungsu ini, hampir-hampir makanan babi dimakan oleh anak bungsu yang asalnya itu orang kaya raya. Ya, dan kita melihat bahwa ketika anak bungsu menyadari bahwa ini berbalik, artinya bertobat. Ketika anak bungsu menyadari bahwa di rumahnya bapak ada segala kelimpahan, ada semuanya, dan kemudian dia berbalik kembali kepada bapaknya, dan dia berkata, aku akan menjadi pekerja dan bertobat saja. Dan kita melihat apa yang terjadi ketika bapaknya melihat anaknya yang sudah berbalik kembali untuk memperbaiki hubungan, berelasi intim, relationship kembali dengan bapaknya. Justru bapak yang berlari mengejar anak bungsu ini, luar biasa. Dia mendekati, dia tidak melihat, waduh engkau bau-bau babi, ayo mandi sana dulu, enggak. Langsung dia peluk anak bungsunya itu. Apa yang dia lakukan? Dia mengadakan pesta, Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ya, dia memberikan cincin sebagai tanda ikat janjinya dengan anak ini. Dia memberikan jubah yang mewah dan mahal sebagai inilah putraku yang sudah kembali kepadaku. Dan dia mengadakan pesta, luar biasa, ya. Bapak Ibu sekalian, yang saya percaya jika kita berbalik dan bertobat, jika kita memperbaiki relasi hubungan intim, relationship dengan Tuhan, Bapak yang justru mencari saudara dan saya, Bapak yang akan merangkul, ya. Dan sampai dengan saat ini saya beritahukan, Bapak tangannya sedang terbuka lebar-lebar menantikan saudara dan saya untuk kembali kepada Dia. Yang kedua, perbaikilah hubungan dengan suami istri dalam Efesus 5 ayat 22, 23 dan 25, ya, di mana suami yang harus mengasihi istri, ya, dan istri harus tunduk hormat kepada suami. Ya, itu perbaiki hubungannya. Yang ketiga, perbaiki hubungan antara Tuhan dengan hambanya, yaitu Efesus 6 ayat yang kelima. Ya, jadikan ya hamba-hamba pembantu-pembantu kita jadi teman kerja, ya, bukan saja mereka karena digaji kita memerintahin mereka, kita marah, kita perintah, kita paksa dia, tapi jadikan mereka ya teman sekerja kita. Saya percaya pasti awet. Yang keempat, ya gimana ya perbaiki hubungan antara rakyat dengan pemerintah. Salam 1 Petrus 2 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa tunduklah
Ya, karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik yang kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, atau dengan kata lain Bapak Ibu, hari-hari ini melalui COVID-19 kita harus ya tunduk pada protokol pemerintah, betul nggak? Ya, jadi keluar rumah harus memakai masker, harus memakai face veil, harus memakai cuci tangan bersih, Bapak Ibu. Ya, kita menjaga jarak dengan orang lain, ya, menjauhkan diri daripada keramaian, ya, makan makanan yang sehat, ya, berolahraga supaya tubuh sehat, imun kita kuat. Itu protokol dari pemerintah. Kita harus taat, kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Ya, tunduk kepada pemerintah dalam artinya juga, ya Bapak Ibu, jangan mencuri aliran listrik, amin. Ya, jangan mencuri air, ya, dengan masang selang ya di bawah, ya, jangan lagi apa Bapak Ibu, ya, kalau kita punya kedudukan jabatan, ya pergunakanlah kedudukan jabatan untuk mensejahterakan rakyat, Bapak Ibu. Kalau engkau jadi pemimpin, bos, ya di dalam perusahaan, jadikan karyawanmu, ya, atau jadikan perusahaan ini untuk memberkati orang, bukan saja untuk dirimu. Setuju? Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, saya teringat Bapak Ibu ada seorang dari gereja lain, Bapak Ibu, ketika suaminya itu kecantol dengan bebek gombel, ya. Dan akhirnya singkat cerita awalnya ini dia seorang bisnis yang luar biasa diberkati, ya, diberkati, wah, punya segala macam rumah yang mewah, mobil yang bagus, Bapak Ibu. Tapi ketika dia kecantol dengan wanita, Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi? Wow, ya, tiba-tiba perusahaannya seperti kena COVID-19, Bapak Ibu. Ya, montang-manting perusahaannya, bisnisnya montang-manting. Ya, singkat ceritanya dia punya hutang hampir 30 miliar, Bapak Ibu sekalian. Wow, dijual seluruh asetnya, Bapak Ibu juga, itu tidak bisa menutupi seluruh hutangnya. Ya, tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, jika setelah kami ya diberitahukan, kami mulai bergaul, mulai ya konseling, mulai mendoakan, mulai mengencourage mereka untuk kembali tinggalkan wanita itu, kembali kepada Tuhan, beribadah sungguh-sungguh. Singkat ceritanya lagi, Bapak Ibu, suddenly tiba-tiba krisis yang menimpa mereka tuh yang hampir 30 miliar, tiba-tiba dari bank hanya mengatakan, ya, kami akan bebaskan hutangmu, kamu cuma bayar 5 miliar saja. Wow, bayangkan dari hampir 30 miliar dia cuma bayar 5 miliar saja. Ya, itulah yang disebut ya keajaiban Tuhan. Ya, kita belajar taat saja, berrelasi hubungan dengan Tuhan. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Kita tahu bahwa Tuhan berjanji adalah setia. Dari firman Allah berkata, Tuhan yang berjanji adalah setia. Ya, manusia berjanji, janji, tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Tetapi Tuhan yang berjanji, Dia pasti menepatinya. Ya, yang penting Bapak Ibu, mari kita memperbaiki mesbah atau hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, seperti dalam lagu ini saya menulis lagu ini ya dari Ulangan 30, Bapak Ibu, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, yang saya beri judul Dengarlah Suara Tuhan. Bapak Ibu bisa membuka Ulangan 30 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Nah, kalau berbalik pada Tuhan, kalau berbalik pada Tuhan, Allah yang setia, dengan suaranya yang difirmankan pada hari ini, kita maupun anak cucu kita taat pada perintahnya yang difirmankan.
berkati kita. Oh Yesus, Dialah Tuhan, Dialah Allah, Dia yang mulia, Dia pemilik langit dan bumi. Haleluya, Yesus berkuasa, selamatkan kita. Selamatkan kita semua. Haleluya, haleluya. Ulangan 30 ayat yang kedua sampai 3. Dengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, mari kita melihat lanjutkan yang kedua. Ya, apa yang dilakukan Elia untuk mengatasi ketiga krisis, saudaraku? Ayat yang berikutnya dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-34 sampai 35. Dikatakan sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk kedua kalinya, dan singkat cerita buat lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi kita melihat bahwa atau dengan kata lain dari 4 buyung itu dikalikan dengan 3 berarti 12 buyung. Nah, 12 buyung ini mewakili 12 suku bangsa Israel. Dan ketika perhatikan bahwa ketika Elia menyusun kembali batu-batu itu, dia menyusun batu itu ada 12 batu juga yang mewakili daripada bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa orang Israel dikatakan mereka diperhadapkan dengan dua hal yang diperankan dengan yang pertama oleh kebutuhan dan ketaatan. Karena saat itu memang rakyat butuh air. Bayangkan 3,5 tahun, saya percaya berlian sudah gak ada artinya. Air, atau mungkin ketika Elia berkata, tumpahkanlah 4 buyung, 12 buyung itu di tanah. Waduh, saya percaya mungkin ada ibu-ibu yang berteriak dari jauh, jangan dibuang airnya, jangan dibuang airnya, anak saya sedang kehausan mau mati. Berteriak yang lain juga berkata, kami juga kehausan mau mati, jangan dibuang air, jangan disia-siakan. Saudara mau mendengar yang mana? Saat itu memang bangsa Israel membutuhkan air. Tetapi Bapak Ibu sekalian, bahwa Elia dia datang untuk mengatasi krisis, dengan cara mereka harus mentaati. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, COVID-19 yang sedang melanda kita, membuat kita krisis, melalui krisis dalam ekonomi, krisis dalam segala hal, kita harus tetap mentaati firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Taat, saudaraku. Dan keseruan Bapak, inilah yang disebut this is a breakthrough finansial, atau ini yang disebut terobosan di dalam keuangan Bapak Ibu. Akibat daripada COVID-19, saya percaya memang penghasilan kita masih menurun, karena tidak bisa bekerja seperti biasanya, seluruhnya. Bahkan ada yang sudah di PHK, tutup pagi, bahkan menjual karena nggak punya penghasilan lagi. Di sini sekali lagi kita diperhadapkan dengan dua pilihan antara kebutuhan dan ketaatan. Saya saksi saja Bapak Ibu. Satu kali ada jemaat ketika dia mendengarkan firman Tuhan dan kemudian dia pulang, di mana dia harus mentaati Bapak Ibu. Dia pulang, akhirnya dia cerita kepada istrinya, dia bilang, sayang, bahwa kita harus mentaati ada firman Tuhan daripada kita mentaati, kita melakukan kebutuhan kita. Apa itu? Dikatakan kita harus mengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Wah, langsung istrinya mengambil buku harian. Lihat Pak, setiap bulan ini tintanya merah terus Pak. Enggak cukup Pak, kurang. Masa sudah kurang kok mau dikasih lagi, apa dah tambah kurang? Masa Tuhan enggak bisa melihat kita miskin? Minta dong yang kaya-kaya, jangan yang miskin-miskin, dikatakan. Dan akhirnya saudaraku, suaminya kembali berjumpa dengan saya dan bertanya, Pak, gimana nih istri saya nggak mau? Akhirnya dia bilang, Pak, gimana kalau saya memberikan kembali kepada Tuhan tanpa sepengetahuan istrinya? Mestinya tidak boleh Bapak Ibu, tetapi khusus dalam krisis yang satu ini, krisis istrinya Bapak Ibu yang tidak mengerti firman Allah, saya bilang go ahead,
Ya, dia singkat cerita Bapak Ibu, ya hasil daripada keuntungan dia, ya itu hasil usaha dia sepanjang hari, misalnya dia cuma ngambil ya 10, ya, contohnya 10.000, ya dalam satu hari dia bisa menguntung, dia bisa 7 kali jadi 70.000. Nah, setiap minggu tuh dia bawa ke gereja, dikali 7 Bapak Ibu jadi 490.000. Setiap minggu dia bawa ke gereja, setiap minggu. Dia takut kalau setiap bulan pas dia simpan ketahuan istrinya hilang lagi tuh uang. Jadi makanya sebelum istrinya ya mengetahui, dia sudah mengembalikan dengan singkat cerita Bapak Ibu 2 minggu saja. Wow. Ya benar, dia kembali bersaksi. Dia bilang tiba-tiba Pak datang itu Suzuki APV itu, yang zaman dulu Suzuki APV itu. Ya dikatakan, Pak, rumah Bapak ini strategis sekali, bolehkah kita pasang baliho ya reklame untuk perusahaan mobil kami. Singkat cerita akhirnya terjadi transaksi, singkat cerita semua transaksi. Jadi dalam 1 tahun dia dapat itu 125 juta Bapak Ibu. Wow. Ya, dia bergembira, bersukacita. Ya, langsung dia sisihkan lagi perpuluhan, dia kembali ke gereja. Ya, hampir 10 hari kemudian datang lagi itu seluler XL Bapak Ibu. Ngomong juga yang sama, Bapak Ibu, Bapak, ya bolehkah kami pasang, masih ada lowongan, masih ada sisa untuk bisa kami pasang baliho, kami bisa pasang untuk promosi seluler, dibilang gitu. Dan akhirnya terjadi transaksi yang sama. Jadi dalam 1 tahun dibilang, atau di dalam 2 minggu dibilang, dia mendapatkan uang bersih murni tanpa kotor 250 juta. Wow, dia bilang kalau saya jual barang ini ya sampai boyoko loro kabeh, dia bilang ya belum bisa dapat uang 250 juta bersih Bapak Ibu. Nah, yang menjadi aneh pertanyaan saya, dibilang bahwa dua-duanya ngomong yang sama, Bapak, ya rumah Bapak ini strategi. Padahal dia bilang bahwa saya tinggal di rumah ini sudah puluhan tahun. Kenapa nggak dari dulu? Dia bilang rumah saya strategi untuk dipasang pasang baliho itu. Ya, think about, pikirkan Ibu Bapak. Ya, kalau krisis ekonomi ini sedang membuat seperti kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bekerja, seperti tertutup semuanya. Saudaraku, mari kita belajar firman Tuhan. Ya, daripada Elia, ya kita belajar firman Tuhan daripada Elia. Saudaraku, mari kita untuk mentaati firman Tuhan daripada mentaati kebutuhan kita. Ya, mungkin kebutuhan kita pasti kurang Bapak Ibu, apalagi kalau dikeluarin lagi, tapi kita taat sejak pada firman Tuhan. Dan seperti apa yang disaksikan oleh teman saya ini, dan akhirnya Bapak Ibu, sejak hari itu Bapak Ibu, ya sampai sekarang dia tidak pernah lagi ngalami yang namanya krisis dalam ekonomi, karena Tuhan yang berjanji adalah setia. Tuhan memulihkan keadaan dia. Ya, seperti dalam lagu Lukas 6 ayat 38, ya ayat ini saudara sudah saya bikin lagunya, dan mari kita belajar bersama-sama lagu ini. Saudara buka Alkitab dalam Lukas 6 ayat 38. Satu ayat saja yang saya kasih judul Taburlah. Ya, mari kita sama-sama belajar lagu ini. Buka Alkitab kita nyanyikan sama-sama. Taburlah, maka engkau kan menuai suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah kedua, pasti akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Mari, taburlah, maka engkau kan menuai suatu takaran yang baik, suatu takaran yang baik yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurah, pasti akan dicurahkan kemana? Ke dalam ribaan. Oh, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Untuk siapa? Untuk kemuliaan
Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Haleluya. Seorang desa pun tahu dia harus menabur. Sama-sama, taburlah, maka engkau akan menuai suatu takaran yang baik, yang akan kau terima. Dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar, pasti akan dicurahkan. Kemana? Ke dalam ribaan. Oh, mari menabur yang terbaik, yang ada yang kau miliki. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Ya, menaburlah. Saya percaya engkau pasti akan menuai. Seorang anak desa yang tidak berpendidikan, kalau dia mau dapatkan jago yang banyak, dia harus menabur. Amin. Yeah. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita untuk kemuliaan Raja Yesus Kristus Tuhan kita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Yeah. Allah memberkati orang yang menabur dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Terjadilah dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa yang Elia lakukan untuk mengatasi ketiga krisis ini? Ayat yang ke-36 dikatakan, atas firman-Mu lah aku melakukannya. Sama-sama katakan, atas firman-Mu lah aku melakukannya. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang pertama, ya Tuhan memerintahkan pada Elia, dikatakan pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk mengatasi krisis yang tiga krisis yang ketiga, Elia tidak mentang-mentang dia hamba Tuhan yang disertai dengan karunia dan kuasa yang luar biasa, tetapi Elia tetap melakukan segala sesuatu atas firman Tuhan. Elia melakukan segala sesuatu atas perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, jika engkau ingin mengalami juga keluar dari krisis yang disebabkan oleh COVID-19, ya marilah kita melakukan segala sesuatu atas firman Tuhan. Amin. Saya saksi saja Bapak Ibu, ya saya saksi saja. Ya di dalam Lukas 5 ayat 4-7 satu kali ya Yesus pergi ke Danau Galilea. Di sana ternyata Petrus sedang membersihkan jala-jalanya karena hendak pulang, Bapak Ibu. Tiba-tiba Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, adakah engkau punya lauk pauk? Petrus bilang apa? Nehi. Apes Tuhan, gagal total, teri pun juga nggak dapat. Apalagi ikannya Petrus, ya, ikan mujair itu. Kalau kita ke Galilea, setiap kali ke sana pasti makan ikan Petrus, ya. Sebab itu saudara harus pergi ke sana makan ikan Petrus, nikmatnya asik, ya. Oke, ya. Kemudian apa yang Yesus lakukan? Ya, Alkitab berkata Yesus lalu naik ke perahu. Dan di situ Yesus tidak mengajar bagaimana supaya dia sukses berhasil, ya, tetapi Yesus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah ini, karena firman Tuhan itu Bapak Ibu adalah ya kebenaran. Dan jika kita mendengar kebenaran, merenungkan kebenaran, maka kebenaran itu yang menjanjikan kemerdekaan bagi kita. Setuju katakan amin. Ya, dan kemudian setelah Yesus mengajar Bapak Ibu, ya memang ya Yesus katakan Petrus, ya dayunglah ke tengah dan tebarkan. Memang sempat terjadi argumentasi sejenak, ya kayak Petrus mau coba mengingatkan Yesus apa dia, ya
dan sebagainya. Tapi singkat cerita akhirnya atas firman mula Petrus berkata, aku taat, aku mau nurut aja. Nah, saudara bisa bayangkan, biasa orang nangkap ikan itu malam menjelang pagi, tapi Petrus siang bolong, Bapak Ibu. Dan saya percaya ketika dia dayung perahu, sambil nyanyiku dayung perahuku. Ya, tiba-tiba mungkin teman-teman Yohanes, Andreas dan selain Petrus, stres ya. Mungkin mereka mengejek, mengolok Petrus, ya karena hanya dia saja yang pergi melaut, mendayung, sampainya ke danau Galilea, Bapak, yang lainnya sudah pada mau pulang. Tetapi Petrus bilang, biar anjing menggonggong, kafilah aku mau jalan terus. Biarlah kamu mengejek, mengatakan hal buruk, saya mau taati firman Tuhan. Hari ini saya mau tanggalkan segala kepengalaman saya, kemampuan saya, keberadaan, kebisaan saya, tapi saya mau taat atas firman Tuhan. Dan kemudian setelah dia dayung ke tengah, dia lebarkan jala. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Wah, ketika dia mulai menarik, wah, Petrus tambah kaget dan bersemangat. Dia tuarik sepanjang malam gua gagal, tapi ini sekali sebarkan jalan saja, waduh, kapak. Sampai akhirnya begitu jalan mendekati perahunya itu hampir miring, hampir tenggelam, dia panggil teman Petrus, Yohanes, ayo bantu aku. Ya, kalau nanti tenggelam ini. Dan kemudian mereka datang menarik, Bapak Ibu. Wow, begitu banyak penulah itu sampahnya itu dengan ikan-ikan yang Petrus tuai. Dan kemudian apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Mujizat terjadi. Krisis yang dialami oleh Petrus selama semalaman tidak mendapatkan ikan, oleh karena dia atas firman Tuhan, dia mentaati atas firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Terjadi kelimpahan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya tidak bisa mengatakan apa. Mungkin Bapak Ibu mencibir bibir dan bersenyum sinis, tapi saya nggak peduli. Tapi saya hanya memberitakan firman Allah. Jika engkau dengar firman Allah, jika engkau mentaati firman Allah, jika engkau memperbaiki hubunganmu kembali dengan Dia, jika engkau taat pada firman Allah dan atas firman-Mu engkau melakukannya, saya percaya kalau terjadi mujizat kepada Petrus, ini akan terjadi mujizat juga buat saudara dan saya. Oleh sebab itu Matius 4 ayat 4, firman Allah berkata, janganlah gelisah, janganlah takut, sebab Tuhan adalah penolong kita. Haleluya. Oh. Gelisah menghadapi hidup ini, percayalah pada Yesus, Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Katakan pada diri, janganlah gelisah menghadapi hidup ini, percayalah pada Yesus, Dia berikan pertolongan. Kita hidup bukan hanya dari roti saja, tapi hidup karena kuasa firman Tuhan. Dia berikan pertolongan pada jangan khawatir dan jangan takut, karena ada firman Allah yang berjanji akan mengatasi segala krisis-krisis yang kita hadapi hari-hari ini. Percayalah akan firman Allah, jangan bimbang dan ragu, karena Tuhan kita
Ibu jangan ya beraktivitas dulu, tenangkan dulu pikiran kita sambil kita merenungkan bagaimana Elia mengajarkan pada kita pada saat ini untuk mengatasi ketiga krisis, untuk mengatasi krisis COVID-19 hari-hari ini sedang melanda. Dan bahkan ke depan, bulan-bulan ke depan kita pun juga nggak tahu apakah ini akan berakhir atau akan terus berjalan. Tetapi saya tetap berpegang pada firman Allah. Saya tetap percaya firman Allah. Kalau dalam kisah ini di mana Elia bisa mengatasi krisis, dan saya percaya kita pun juga bisa mengatasi krisis COVID-19 ini. Ya, oleh sebab itu yang pertama, renungkanlah. Yang pertama, perbaikilah hubunganmu, mesbahmu dengan Tuhan. Kembali berelasi dengan Dia. Ini waktu-waktu yang begitu banyak Bapak Ibu kita di rumah, daripada nongkrong nonton film seri, film thriller bolehlah, tapi carilah waktu untuk kita bersekutu, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dan kita berbalik kepada Dia. Yang kedua, marilah Bapak Ibu kita harus lebih mentaati firman Tuhan daripada kebutuhan yang kita butuhkan hari-hari hidup kita. Percayalah Allah yang berjanji adalah setia. Dan yang ketiga, atas firman-Mu lah kita akan bertindak. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami sudah mendengar firman Tuhan-Mu yang mengajarkan kepada kami Tuhan untuk mengatasi krisis yang terjadi, atau COVID-19 yang membuat krisis-krisis yang terjadi melanda seluruh dunia hari-hari ini Tuhan. Tapi Engkau memberikan 3 langkah bagi kami, atau bagian yang pertama untuk bisa mengatasinya. Bapa, biarlah firman Tuhan ini ditenang, direnungkan di kepala pikiran kami, dan disimpan dalam hati untuk dilakukan dalam hidup kami. Dan saya percaya apa yang kami dengar, mujizat itu pasti terjadi, krisis pun juga akan segera berakhir. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang meneruskan firman-Mu lebih jelas kepada kami, karena kami percaya bahwa firman-Mu dan amin bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, sudah berakhir kita dengar firman Tuhan. Tetapi sebelum kita nutup, mari Bapak Ibu sekali lagi kita membawa persembahan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berilah dengan sukacita, karena Tuhan akan memberkati orang yang memberi dengan sukacita. Ini ibadah kita pada bulan Juli yang terakhir. Dan minggu depan sudah Bapak Ibu kita akan masuk bulan Agustus. Pada awal bulan sekalian pengumuman ada persembahan dan juga persembahan pengembalikan perpuluhan kita kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu belajar taat firman Tuhan. Memang kita semua sedang membutuhkan, tetapi kita harus lebih mentaati firman Tuhan. Amin. Kita akan berjumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang. Mari Bapak Ibu yang hendak memberi persembahan, saya ingin berdoa sekali lagi dan berdoa syafaat, dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Terima kasih Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah kami, tapi sebelumnya Tuhan, lihat tangan-tangan yang sedang membawa persembahan mereka Tuhan. Biarlah ini diberkati untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami menghancurkan segala belalang pengiring pelompat. Kami menolak yang mencuri, menggerogoti. Kami menolak segala COVID-19. Kami menolak segala kematian, kecelakaan mengganggu, menggeroti kami. Dan kami memberkati umat-Mu 30, 60, bahkan 100 kali lipat terjadilah atas mereka. Tuhan, aku mengangkat tangan memberkati keluarga-keluarga dalam yang beribadah saat ini. Berkati suami istri, anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, cucu mantu, berkati segala pekerjaan usaha mereka Tuhan. Engkau akan membuka terobosan-terobosan yang baru, yang membutuhkan pekerjaan. Engkau akan memberikan pekerjaan yang membutuhkan tempat lahan Tuhan, untuk mereka bisa berbisnis Tuhan. Engkau memberikan lahan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka tidak lagi Tuhan harus tidak lagi harus meminjamnya atau menyewanya Tuhan, tapi menjadi milik mereka sendiri. Mereka sedang bekerja melalui online Tuhan. Kami memberkati jemaat-jemaat-Mu. Mereka yang bekerja melalui PO Tuhan, memberkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah kami yang belajar memang agak sulit Tuhan.
karena harus melalui komputer Tuhan, tidak seperti biasa Tuhan. Berikan ketelatenan untuk mereka belajar terus juga firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu yang sedang sakit, pegang aja tangan kanan, pegang yang sakit, tangan kiri diangkat ke surga saudara kepada Tuhan kita Yesus. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, bila tangan-tangan yang sedang memegang yang sakit, biarlah dengan iman mereka itu terjadi mujizat kesembuhan, kelepasan segala kanker, tumor Tuhan, di dalam nama Yesus kami nyahlah. AIDS, HIV kami tolak dalam nama Yesus. Orang-orang yang gejala-gejala COVID-19 kami tolak, nama yang ada sedang mengalami COVID-19 di rumah-rumah sakit Tuhan, di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa mujizat kesembuhan, biarlah itu terjadi dalam hidup mereka. Tutup bungkus dokter-dokter, susah-susah perawat yang merawat Tuhan pasien-pasien Tuhan, sehingga tidak ada mereka yang binasa oleh COVID-19. Berkati obat-obat yang diminum dan rumah-rumah sakit Tuhan. Berkati pemerintah Tuhan yang senantiasa berkucur dana begitu banyak Tuhan untuk membantu rakyat dalam pengobatan dan kesembuhan daripada COVID-19 ini. Berkati pemerintahan kami Jokowi, wakilnya Tuhan, seluruh menteri, ya, gubernur, bupati, wali kota Tuhan, yang kecamatan sampai ke bawah. Berkati mereka yang sedang bekerja Tuhan untuk membuat rantai-rantai COVID-19 ini putus Tuhan. Dan biarlah kami sebagai rakyat mentaati protokol yang dibuat oleh pemerintah. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, dan sebelum kami ini mengakhiri, kami ingin nyanyikan dari 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10 tentang nyanyian Yabes atau doa Yabes. Mari Bapak Ibu sama-sama kita nyanyikan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyikan dengan iman. Dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu melindungi kami. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari angkat kedua tangan kita semuanya, arahkan tangan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan biarlah eulogia ya dari surga ini akan diberikan bagi kita semuanya. Di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, nama yang berkuasa, pencipta langit dan bumi, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan biarlah doa Yabes ini yang terjadilah dalam hidup kami. Kami diberkati, bahkan diperluas segala pekerjaan. Kami dijaga, dilindungi, dipelihara, sehingga kami senantiasa luput daripada virus-virus khususnya COVID-19. Dan kami akan berjumpa lagi pada hari Minggu awal bulan Agustus dengan sukacita yang daripadamu. Terpujilah Engkau di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan semua. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.